Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ibu menjelaskan tentang alkohol dan eter atau alkanol dan alkoksi alkana. Baiklah, untuk alkohol atau alkanol kita akan bahas tentang strukturnya, tata namanya, isomer, sifat serta kegunaannya. Begitu juga dengan alkoksi alkana. Nah, secara umum rumus alkohol adalah CnH2n plus 2O atau ROH. Inilah rumus umum alkohol, ada gugus OH-nya. Klasifikasi dari alkohol ada alkohol primer, ada sekunder, ada tersier. Apakah itu alkohol primer? Alkohol primer adalah alkohol yang OH-nya terikat pada C primer. Contohnya adalah metanol atau etanol. Kemudian alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus OH-nya menempel pada C sekunder. Contohnya di sini 2-butanol. Sedangkan alkohol tersier adalah alkohol yang OH-nya terikat pada C tersier. Contohnya di sini 2-metil 2-propanol. Di kelas 11 Ananda sudah belajar apakah itu C primer, sekunder maupun tersier. Silakan Ananda baca kembali. Nah, nih rumus umum dari alkohol tadi adalah CnH2n plus 2O atau ROH. Nih, R itu adalah gus alkil, R ini metil, ini OH, ini etil, ini OH. Bagaimana cara memberi nama pada alkohol? Nama alkohol diturunkan dari nama alkana, yaitu akhiran A diganti dengan ol. Ini contohnya. Nah, ini tadi kan. Ini tadi kalau CH4 metana, karena hanya satu hilang diganti dengan OH maka namanya metanol. Yang kedua C-nya ada 2 maka namanya etanol. Kalau alkana namanya etana, ini namanya etanol. Itu tata nama yang pertama. Yang kedua, jika misalnya dia panjang, kalau metanol tidak perlu pakai nomor, begitu juga dengan etanol karena 1 dan 2 sama. Nah, kalau dia panjang lebih dari 2, maka memberi nomor pada atom C yang paling dekat dengan OH. Maka di sini memberi nomor C-nya dari nomor satunya di kiri, bukan dari yang sebelah kanan, karena yang paling dekat dengan OH. Jadi OH mendapat prioritas utama. Maka namanya di sini 1, 2, 3, 4 menjadi 1 butanol. Nah, apabila rantai induk mengikat juga alkil, selain OH di sini ada alkil, sama juga memberi namanya, memberi penomorannya dari atom C yang terikat dengan OH, yang paling dekat dengan OH, bukan dari kanan tapi dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nomor 3 ada alkil yaitu metil. Nomor 2 ada OH-nya, maka namanya adalah 3 metil 2 karena 5 menjadi pentanol. Itu adalah nama yang ketiga. Nah, misalnya ada juga yang memiliki OH lebih dari 1. Ini harus diberi awalan kalau 2 itu di, 3 tri, 4 tetra. Nah, seperti ini kan mengikat 2. OH di nomor 1 dan OH di nomor 2, maka namanya 1,2 propanadiol. Di karena OH-nya ada 2. Kalau seandainya ada 3, misalnya di sini gugusnya ada OH dengan 1,2,2 propanantriol. Kalau misalnya ada 3, kalau 4 tetradiol dan lain-lain. Jadi penamaannya diakhiri dengan ol. Tuh kalau dia punya lebih dari 1 gugus OH. Nah, ini contohnya ya bagaimana memberi nama ini. Ini memberi namanya yang paling dekat dengan OH, maka nomor satunya nanti dari sebelah
kanan. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada cabangnya. Nomor 4 ada etil, nomor 5 ada metilnya ada 2. Bagaimana saya memberi namanya? Nah, perhatikan ini. Nomor 5, sekarang etil dengan metil ya. Kita dahulukan yang etil, maka namanya di sini adalah mulai dari angka 4. 4 etil 5,5 dimetil 2 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 7 namanya heptanol. Tuh cara memberi nama. Nah, ada selain nama Eupek, ada juga nama dagangnya atau nama trivial yang sering digunakan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, bukan Eupek. Jadi kalau kita mau beli di sini misalnya metanol, namanya metil alkohol, atau kalau ini etil alkohol. Ini isopropil alkohol namanya ya. Kemudian ini iso atau sekunder butil alkohol. Jadi nama dagang dari alkohol. Kalau Eupek tadi kan pakai nomor-nomor, ini hanya menggunakan kata-kata sesuai dengan alkilnya. Alkil diikuti kata alkohol. Kalau metil alkohol, etil alkohol, isopropil alkohol, sekunder butil alkohol. Kalau 5 ya pentil alkohol atau amil alkohol dan lain-lain. Nah, alkohol memiliki isomer. Yang pertama di sini adalah isomer posisi. Nah, artinya posisi OH-nya. Di sini OH-nya berada di nomor 1, maka 1 propanol. Kalau di nomor 2 namanya 2 propanol, disebut dengan isomer posisi. Posisi OH-nya yang berbeda. Rumus molekulnya sama, gugus fungsinya sama, tapi letak gugus fungsinya yang berbeda. Itu disebut dengan isomer posisi. Yang kedua, isomer optis. Isomer optis ini dapat terjadi pada senyawa yang memiliki atom C kiral atau atom C asimetris. Apa itu atom C asimetris? Atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Di sini C-nya mengikat hidrogen, ada metil, ada OH, ini ada etil. Berarti atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda disebut dengan atom C primer atau atom C kiral. Jadi kalau senyawa memiliki atom C kiral, maka dia memiliki isomer optis. Di sini isomer optis dari 2 butanol. Yang satu ini posisi D itu artinya dextro. Kalau L ini levo. Dextro 2 butanol, ini levo 2 butanol. Dari mana kita memberi nama D? Nah, di sini perhatikan. Kalau kita melihat dengan 2 dimensi, maka caranya H ini diletakkan di belakang. Ketika H diletakkan di belakang, maka OH-nya akan bergerak searah jarum jam seperti ini. Kemudian juga di sini kalau OH taruh di belakang, OH-nya akan bergerak ke kiri berseberangan dengan arum jam, maka disebut dengan dextro dan levo. Jadi letaknya nanti OH di sebelah kanan, yang ini letaknya OH nanti sebelah kiri. Ketika H dibalikkan ke belakang, OH akan berada di sebelah kiri. Ketika H letakkan sebelah kanan, maka OH akan berada di sebelah kanan. Maka dikatakan dextro dan levo. Yang berikutnya memiliki isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi itu artinya senyawa yang memiliki gugus fungsi yang berbeda, tapi jumlah atomnya sama. Di sini alkohol berisomer gugus fungsi dengan ether. Gugus fungsi alkohol adalah OH, kalau ethernya adalah O tengahnya. Nanti setelah ini kita belajar ether ya. Ini adalah jumlah C-nya sama, H-nya sama, O-nya sama. Cuma gugus fungsinya yang berbeda. Ini disebut dengan isomer gugus fungsi kalau gugus fungsinya berbeda, tapi rumus molekulnya sama. Nah, itulah isomer dari alkohol. Nah, sifatnya, nih, Ananda bisa baca sendiri sifat-sifat dari alkohol. Itu hanya secara teoritis. Kemudian, sifat kimianya juga.
dapat bereaksi dengan natrium menghasilkan senyawa natrium alkanoat dan gas hidrogen. Kemudian kegunaannya metanol, etanol, glikol itu apa sih gunanya nih? Metanol sebagai pelarut dan lain-lain, etanol pembersih luka dan antiseptik, etilen glikol anti beku, radiator. Ini Ananda bisa baca sendiri, mungkin di buku Ananda juga ada, bisa belajar mandiri. Nah, sekarang yang kedua, senyawa ether. Sorry, ini bukan ET, ini ether atau alkoksi alkana. Kita perhatikan ether, ether atau alkoksi alkana. Oke. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O atau ROR. R di sini adalah alkil. Bisa di sini metil, bisa etil, atau dua-duanya sama-sama metil. Mari kita lihat contoh dari ether. Bagaimana memberikan nama ether? Secara IUPAC, ether itu diberi nama alkoksi alkana, yaitu ada cabang alkil terikat dengan rantai endo atau rantai pokok alkana. Atau ada dua juga, ada nama trivial, nama dagangnya. Ini perhatikan, CH3OCH3. Secara IUPAC di sini kan ada metil, juga metil yang terikat dengan O. Maka ini disebut dengan metoksimetana. Ini juga yang rantai yang kecil atau yang rendah menjadi alkoksinya, metoksietana. Ini bukan etoksimetana, jadi metoksietana. Nah, ini sama-sama etil, nah jadi etoksietana. Di sini metoksipropana, bukan propoksimetana. Perhatikan rantai yang rendah C-nya menjadi alkoksi. Jadi cabang yang kecil atau yang rendah disebut alkoksi. Jadi namanya metoksipropana, bukan propoksimetana. Itu nama IUPAC-nya. Nama trivialnya perhatikan, ini CH3-nya ada 2. Maka tinggal beri nama dimetil ether. Nah, kemudian ini ada etil, ada metil. E sama M kan duluan E, maka namanya etil metil ether. Kalau etilnya ada 2, disebut dengan dietil ether. Ini metil propil ether. Itu nama trivialnya. Nah, nih isomer alkana berisomer fungsi dengan alkohol. Ini tadi ya. C-nya 2 hanya 6U. Kalau alkoholnya namanya etanol, untuk ethernya namanya nih dimetil ether atau metoksimetana. Ini berisomer fungsi dengan etanol. Kalau yang C38O, ini propanol berisomer fungsi dengan nih metoksietana atau etil metil ether. Hubungan juga dengan C4H10O. Nih, dietil ether atau etoksietana. Butanol berisomer fungsi. Sifat fisik. Nah, kalau tadi pada alkohol dia memiliki titik didih yang tinggi dengan rumus molekul yang sama dengan ether, alkohol memiliki titik didih yang tinggi. Kenapa? Dia memiliki OH. OH adalah memiliki ikatan hidrogen sehingga titik didih alkohol lebih tinggi dibandingkan dengan ether. Nah, nih. Kenapa tidak memiliki ikatan hidrogen? Kalau alkohol tadi mudah larut dalam air, di sini sukar larut dalam air. Nih, agak jauh berbeda dengan alkohol. Kalau alkohol tadi bereaksi dengan natrium, kalau ether tidak dapat bereaksi dengan natrium. Jadi ya, ini bedanya dengan alkohol. Nah, kegunaan dari ether. Obat bius. Nah, ini MTBE digunakan sebagai aditif pada bensin untuk menggantikan tetraetilet. Oke, Ananda semua, untuk latihannya silahkan Ananda
dikerjakan dari soal evaluasi 1, kemudian sama soal evaluasi 2. Yalah, ada 5 soal, silakan Ananda kerjakan. Ibu kasih waktu selama 1 minggu. Silakan, setelah itu dikirim ke WA Japri supaya lebih mudah untuk mempelajarinya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.